Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 16 November 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh arkeolog Profesor Dr. Agus Aris Munandar M.Hum dengan topik Pulau Melati Pujaan Bangsa, Fajar Kejayaan Indonesia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Indah, Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan yang penting salam sehat juga buat kita semua. Para hadirin, dimanapun Anda berada, terutama tentunya para mahasiswa yang saya banggakan, dan para kolega dosen, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 1 2022-2023. Baik yang hadir melalui kanal Zoom ataupun kanal YouTube ITB Official. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo mewakili atas nama Ibu Rektor Profesor Reini Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Bapak Profesor Agus Aris Munandar dari Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Prof. Agus Aris Munandar, selamat bergabung Pak pada acara Studium Generale di ITB. Sebuah kehormatan Bapak bisa bergabung bersama kami. Terima kasih. Para hadirin, ya baik. Para hadirin, pada Studium General kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Agus ini. Tadi sudah disebutkan, judulnya ini sangat puitis sekali ya, Pulau Melati Pujaan Bangsa, Fajar Kejayaan Indonesia. Ya. Nanti kita dengarkan apa kira-kira itu ya. Jadi saya pikir pada kesempatan yang baik ini,
rekan-rekan mahasiswa, kalian semua punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Pak Prof. Agus Haris Munandar ya. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada seorang arkeolog bicara di ITB gitu ya. Jadi kita juga memilihkan moderator kita hari ini Pak Dr. Ferry Susanto. Beliau juga ada irisan ya, karena bidang studi beliau itu juga geologi, tapi menyangkut persoalan-persoalan kebudayaan maupun peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi kami sangat senang bisa menyapa Prof. Agus Haris Munandar untuk nanti kita mendengarkan pemaparan beliau dan berbagi bersama kita semua. Jadi mohon kepada para mahasiswa silahkan dimanfaatkan pertemuan kita kali ini. Ya, sebagaimana kelaziman, acara Studium Generale ini biasanya dimulai dengan pemaparan narasumber, mungkin sekitar sampai dengan kurang lebih jam 10 begitu. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dan diskusi, acara dipandu nanti oleh Pak Dr. Ferry Susanto dari Prodi Geologi FITB, Fakultas Ilmu Kebumian, ITB. Nah, jadi hari ini saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah menyempatkan untuk menjadi moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pengelola Studium Generale ya, para dosen pengampu kuliah ini khususnya, kemudian para kolega dari Ditmawa, dari Biro Humas dan Komunikasi, kemudian tentu saja pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang sudah banyak membantu terselenggaranya acara ini. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada MC atau moderator. Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang hadir, selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh arkeolog Profesor Dr. Agus Haris Munandar, M.Hum, dengan topik Pulau Melati Pujaan Bangsa, Fajar Kejayaan Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Eng Ferry Susanto, ST.MT. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian yang tergabung ke dalam kelompok keahlian petrologi, vulkanologi, dan geokimia. Kepada Dr. Eng Ferry Susanto, ST.MT, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Indah, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Masih semangat mahasiswa? Semangat. Masih semangat ya? Ini baru jam 9. Oke. Jadi memang hari ini kajiannya menurut saya menarik ya. Sesuatu yang sangat jarang kita bahas di ITB. Tetapi bukan berarti tidak ada ya. Begitu. Tentang sejarah, tentang arkeologi. Pembicara kita hari ini adalah orang yang sangat memiliki kapasitas ya untuk membicarakan tentang sejarah Indonesia. Bahkan kalau misalnya adik-adik itu ada penggemar sejarah yang senang dengan YouTube kalau hari ini ya, kalau zaman dulu generasi kami menyimak sejarah dari Sandiwara Radio dulu deh gitu ya. Nah, kalau sekarang dari YouTube gitu, nah itu akan selalu terdengar. Menurut Profesor Agus Haris Munandar, nah, selalu begitu tuh, sering sekali tuh ya gitu. Jadi ini salah satu rujukan utama dalam sejarah klasik Indonesia. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, saya akan membacakan kurikulum vitae dan riwayat ringkas hidup beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Agus Haris Munandar. Beliau lahir di Indramayu tanggal 13 Juli tahun 59. Saat ini beliau adalah staf dosen sekaligus juga guru besar aktif di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB Universitas Indonesia. Dan
Pendidikan beliau dimulai dari sarjana sastra dulu tahun 84, lalu kemudian magister humaniora dan dari program studi arkeologi di tahun 90 dan mendapatkan gelar doktornya di tahun 99. Nah, kalau kita lihat dari CV beliau memang cukup banyak kajian beliau ini tentang Indonesia klasik ya. Salah satunya tentang penemuan situs Trowulan di Mojokerto. Jadi buat teman-teman yang baru di Jawa Timur mestinya tidak asing ya dengan Trowulan dan Majapahit begitu. Lalu juga ada beberapa karya-karya beliau dalam jurnal mengenai Borobudur Temple, lalu kemudian tentang ekonomi maritim di Nusantara dan seterusnya gitu ya. Nah, beberapa buku yang sudah terbit cukup banyak dan umumnya masih di sekitar Jawa dan ya kerajaan-kerajaan awal Nusantara. Kadang saya suka bercanda kepada mahasiswa itu, coba sebutkan kerajaan pertama di Pulau Jawa begitu ya. Sebutkanlah, ada yang menyebutkan Negara dan sebagainya. Nah, kalau ditanya buktinya apa, bingung ya gitu ya. Nah, kita lihat nanti kita akan dengarkan paparan beliau ini. Lalu beberapa pengalaman beliau diantaranya adalah beliau sebagai Ketua Departemen Arkeologi tahun 2004 sampai 2005, lalu tentu saja guru besar aktif ya sampai sekarang dari tahun 2010 sampai sekarang, lalu anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia tahun 2012 sampai 2013, lalu kemudian sekarang menjadi Ketua Dewan Guru Besar FIB dari tahun 2020 sampai sekarang gitu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mungkin akan memberikan pengantar dulu kepada Pak Profesor Agus. Jadi mahasiswa kita ini dari berbagai macam rumpun keilmuan, Pak Agus. Jadi namun ya tidak ada yang dari sejarah, Pak. Gitu ya. Jadi mungkin perlu diberikan pengantar gitu ya. Meskipun kalau saya sendiri secara pribadi dari geologi ada sejarahnya, Pak Agus, yaitu sejarah geologi sejarah, Pak. Jadi kalau Pak Agus ini bicara tentang dalam rentang waktu ribuan tahun, kami jutaan tahun, Pak. Jadi tidak nyambung memang. Tapi beberapa mahasiswa kami juga ketika melakukan penelitian tentang kegeologian, kadang-kadang secara tidak sengaja menemukan temuan-temuan penting terkait dengan situs-situs atau warisan-warisan masa lampau kita begitu. Nah, mungkin penting buat kita Prof. Agus untuk memahami bagaimana agar kita bangga dengan peradaban kita begitu ya. Mungkin kalau orang Mesir langsung terbayang, oh ada Sphinx, piramida dan sebagainya yang sangat terkenal. Begitu Indonesia apa ya? Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwa kita pernah mencapai peradaban besar dan itu ditunjukkan oleh berbagai macam peninggalan yang mungkin nanti akan Prof. Agus paparkan. Tanpa berpanjang kata, waktu yang tepat saya persilahkan kepada Prof. Agus untuk menyampaikan paparannya. Mungkin sampai jam 10 lebih 17 kali, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih pertama kali kepada ITB yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang masa lalu Indonesia. Jadi memang sengaja saya memilih judul Pulau Melati Pujaan Bangsa, Awal Peradaban Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bunga melati adalah bunga nasional Indonesia dan itu tumbuh di semua kepulauan Nusantara sejak dari barat sampai ke timur. Bunga itu indah tapi sederhana dan harum. Dan Pulau Melati itu memang diabadikan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Dan nyatanya keindahan pulau-pulau itu sudah lama menggoda para pengelana, para musafir yang akhirnya singgah dan berinteraksi secara budaya dan berinteraksi juga ingin menguasai pulau-pulau indah itu. Saya akan berbicara mudah-mudahan lancar pada pagi ini karena sinyal saya kadang-kadang di Depok itu
suka naik turun, moga-moga saja sinyal lancar, tentang masa lalu Indonesia sebelum masuknya perkembangan Islam atau lazim disebut masa klasik Indonesia. Nah, di situ saya dan beberapa teman arkeolog menjumpai banyak sekali pencapaian yang paling awal yang nantinya akan diteruskan pada masa perkembangan selanjutnya ketika masuk ke dalam masa kerajaan Islam, masuk ke dalam masa kolonial, dan akhirnya sampai sekarang. Jadi akarnya itu disemaikan di masa klasik Indonesia. Tentu saja ada dasar yang paling awal, yaitu pada masa prasejarah atau masa nirleka, dan juga masa peralihan, yaitu masa protosejarah. Kepada panitia, saya sudah mengirimkan PPT, mohon ditayangkan PPT tersebut sebagai bantuan untuk pembicaraan kita. Terima kasih. Kita masuk ke PPT berikutnya. Pada mulanya di Asia Tenggara. Jadi kita bicara pada paling awal sebelum masuknya pengaruh-pengaruh asing ke Asia Tenggara. Silakan. Kita itu, Indonesia atau Pulau Melati itu secara geografis berada di dua peradaban dunia masa lalu yang sudah eksis lebih dulu daripada kepulauan kita dan Asia Tenggara. Kebudayaan Cina itu berkembang sekitar 2000 sebelum Masehi, sudah mencapai puncaknya, dan kebudayaan India kuno itu 2500 sebelum Masehi. Jadi kita berada di tengah-tengah dan kita mengembangkan kebudayaan sendiri yang bisa dinamakan kebudayaan asli Asia Tenggara. Waktu itu masih skop Asia Tenggara kuno, masa prasejarah. Slide berikutnya kita bisa lihat. Ini adalah kebudayaan Austronesia yang kita sebut, yang menjadi dasar perkembangan kebudayaan Asia Tenggara selanjutnya, termasuk Indonesia. Cirinya kebudayaan itu diikat oleh unsur-unsur bahasa yang sama, ini yang disebut bahasa Austronesia. Kemudian bahasa itu diucapkan dan akhirnya tersebar di sebagian dunia, meliputi 1.200 dialek bahasa. Dituturkan oleh 400 juta manusia, dan berdasarkan sebaran unsur bahasa, wilayah budaya Austronesia meliputi setengah bola dunia, sejak dari Madagaskar di barat dan Pulau Paskah di timur, Taiwan di utara, dan New Zealand di selatan. Jadi itu adalah rentang bahasa Austronesia sekarang ini, yang basicnya asalnya memang dari masa prasejarah dan berpangkal dari wilayah Asia Tenggara. Berikutnya, menurut seorang ahli antropolog ya dari bangsa Belanda pernah mengkaji mengapa lalu orang-orang yang semula berada dalam lingkup bahasa Austronesia itu terpecah-pecah menjadi berbagai banyak suku bangsa, terutama di Indonesia. Yang pertama, sejak mulanya di tempat asalnya itu sudah ada perbedaan induk bangsa atau sudah ada calon suku bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah mereka bermigrasi, mereka tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Dan kemampuan adaptasi budaya dengan alam setempat juga berbeda-beda. Sehingga mereka mengembangkan budayanya sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, selama itu ya, mereka jarang berinteraksi, jarang berkomunikasi sesamanya. Akhirnya suku-suku bangsa yang berawal dari Austronesia itu mengembangkan budaya sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi di kepulauan kita. Jadi masing-masing suku bangsa di setiap pulau itu bisa mengembangkan budaya masing-masingnya, walaupun memang punya induk yang sama. Silakan berikutnya. Nah, kajian yang sudah dilakukan oleh arkeolog Belanda, namanya Brandes itu, ternyata pada masa prasejarah sebelum masuknya pengaruh asing, orang-orang Asia Tenggara termasuk kepulauan Indonesia sudah mempunyai 10 kepandaian. Ya, yang belum kita punya, kalau saudara-saudara perhatikan, itu hanyalah 1, 2, dan 3 hal. Yang lainnya sudah kita punya.
membuat figur boneka. Kemahiran membuat arca-arca itu sebenarnya lanjutan dari figur boneka itu. Seni ornamen sampai sekarang masih dikenal dan bahkan makin indah, makin penuh estetik itu di rumah-rumah adat Indonesia itu semuanya asal dari masa prasejarah. Pengecoran logam yang pertama dari masa Austronesia juga. Lalu perdagangan, ekonomi barter sudah hidup, instrumen musik yang paling awal juga dikenal pada masa itu, walaupun belum secanggih gamelan, tetapi ada instrumen musik. Memahami astronomi, perjalanan antar pulau menyeberangi selat dan laut, tentu pedoman, dan pedomannya adalah astronomi. Navigasi itu bersamaan dengan astronomi. Dan nomor 8, masih menggunakan tradisi lisan. Ini kata kunci, nomor 8 ini. Lalu nomor 9, sudah menetap dan mengembangkan kampung-kampung, dan nomor 10, masyarakatnya yang teratur. Jadi ketika budaya luar datang ke kepulauan kita, mereka berhadapan dengan leluhur kita, nenek moyang kita, yang sudah teratur dalam suatu tatanan masyarakat yang beradab, bukan yang lari-lari mengejar hewan buruan sembari membawa kampak batu lagi, sudah menetap, sudah mengenal pengecoran logam, sudah mengenal perkampungan, dan seterusnya. Mari kita lanjut. Misalnya adalah ini, kebudayaan Dongson atau kebudayaan perunggu yang akhirnya menyebar ke kepulauan kita itu memang diakui berasal dari wilayah Vietnam, terutama bagian utara, perbatasan dekat dengan Cina Selatan. Dan kebudayaan perunggu itu membawa satu bentuk benda yang penting, namanya nekara, yang sangat mungkin dibawa dalam pelayaran-pelayaran orang-orang Austronesia itu menyebar ke selatan, sampai juga ke Semenanjung, Malaysia, lalu ke Sumatera, ke Jawa, sampai ke Maluku. Mari kita lihat bendanya pada slide berikut. Ini adalah nekara yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Nekara ini semuanya dari perunggu. Dan ada ornamen-ornamen. Kalau kita cermati, ornamen-ornamen itu adalah ekspresi dari kehidupan dan pengalaman nenek moyang kita di masa itu, masa proto-sejarah, masa mendekati zaman sejarah. Ada katak-katak di bidang pukulnya, ada burung merak, ada gajah, ada ikan. Mari kita lihat gambar berikutnya, slide berikutnya. Kalau kita lihat dari atas, bidang pukul nekara itu selalu ada matahari bersinar. Dan di tepinya ada katak-katak. Dulu para ahli mengatakan bahwa nekara ini dipukul untuk memanggil hujan, sebagaimana katak yang berbunyi ketika hujan. Tetapi menurut saya sebaliknya, justru karena ada matahari di tengah, nekara ini dipukul untuk mengusir hujan, mengusir badai, memanggil matahari. Oleh karena itu dibawa dalam pelayaran-pelayaran nenek moyang kita di perahu-perahunya. Ketika mereka menghadapi badai di lautan, maka dipanggillah matahari dengan memukul nekara-nekara ini. Dan akhirnya sampailah ke kepulauan kita, dan orang Indonesia sendiri, leluhur Indonesia sendiri, membuat nekara-nekara. Satu nekara terbesar masih ada disimpan di Pura Penataran Sasih di Bali, yang panjangnya itu 3 meter, dan bidang pukulnya hampir 1 meter lebih. Masih ada sampai sekarang. Dan itu memang produksi nenek moyang kita sendiri, produksi orang-orang Bali kuno. Pecahannya ada di Semarang, ada di Dieng, ada di Jawa Barat, dan seterusnya. Dan itulah sebaran dari kebudayaan Austronesia, kebudayaan perunggu Dongson yang akhirnya seakan-akan menjadi milik nenek moyang kita sendiri. Berikutnya, kita masih melihat contoh nekara yang disimpan di Museum Nasional, dan ini adalah sketch dari beraneka ornamen pada bidang pukul nekara itu. Lanjut. Ini yang saya sebutkan tadi, moko atau nekara terbesar yang ada di Indonesia, di Pura Penataran Sasih. Dan panjangnya 3 meter, bidang pukulnya hampir 1 meter, dan sekarang ada di Pura Penataran Sasih di Gianyar. Lanjut. Jadi pada masa itu, seiring dengan perjalanan laut, dan seiring dengan ramainya para niagawan, datanglah niagawan Cina dan niagawan India ke Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia lah, ke Kepulauan Melati itu.
Awalnya itu memakai jalur hijau yang berada di sebelah barat Sumatera, lalu melewati Selat Sunda, lalu ke utara. Waktu itu belum ditemukan Selat Malaka, jalur Selat Malaka. Ketika sudah ditemukan jalur Selat Malaka, maka semakin ramai perdagangan laut itu. Dan akibatnya, nenek moyang kita bergaul dengan bangsa-bangsa, terutama India dan Cina, yang datang berniaga ke Kepulauan Melati. Mari kita lihat berikutnya. Akhirnya, nenek moyang kita agaknya lebih tertarik dengan pengaruh budaya India. Dan terjadilah komunikasi, pasti orang-orang India itu datang di bandar-bandar nelayan, dan yang diterima dari kebudayaan luar itu cuma 3 hal saja, yaitu aksara. Memang dari 10 daftar tadi kita belum kenal aksara, masih tradisi lisan. Tadi saya bilang itu kata kuncinya, masih tradisi lisan. Dengan adanya aksara, kita menambah 1, anasir budaya. Lalu agama Hindu-Buddha yang memang kita belum kenal, semula pemujaan leluhur, ancestor worship pada masa megalitik itu. Dan ketiga, kita bisa ngitung tahun. Semula matahari lewat begitu saja, tapi dengan menerima tahun Saka, sistem tahun Saka dari India, lalu kita bisa menghitung tahun. Dan berikutnya kita bisa lihat bahwa akibat 3 hal itu, ya, yang diterima oleh suku-suku bangsa di Nusantara dan juga suku-suku bangsa lain di Asia Tenggara, kita masuk ke dalam zaman sejarah. Karena kita sudah mengenal tulisan, kita bisa mendokumentasi. Aksara apa yang pertama yang dikenalkan dari budaya India dan diterima oleh nenek moyang kita adalah aksara Pallawa. Berikutnya. Dari budaya India, ternyata data arkeologis mengajarkan pada kita bahwa pengaruh pertama justru yang datang di Asia Tenggara itu agama Buddha. Mengapa? Karena menyebar bersamaan dengan merebaknya aktivitas perdagangan dan niagawan Asia Tenggara dan India di awal tarikh Masehi. Jadi nenek moyang kita dengan perahu-perahu bercadik dan bermodalkan astronomi serta kemampuan navigasi itu sampailah ke anak benua India di pantai-pantai timurnya. Lalu dalam agama Buddha juga tidak ada larangan agamawannya untuk berlayar di lautan. Dalam agama Hindu masih ada larangan pada awal. Dan yang paling penting nomor 3, agama Buddha itu tanpa kasta. Akibatnya ketika masuk ke Asia Tenggara, ke Kepulauan Melati, diterima tanpa kesulitan. Saya ini mau masuk agama Hindu, harus memilih kasta apa yang cocok buat saya misalnya gitu. Tapi kalau agama Buddha tidak, karena tanpa kasta dan diterima dengan cepat. Agama Buddha bersifat terbuka untuk menggunakan bahasa lokal. Nah, ini terbukti dengan prasasti-prasastinya. Prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno paling awal itu hanyalah Sriwijaya. Sriwijaya yang mengusung agama Buddha. Tetapi prasasti lain dari kerajaan lain pertama di Nusantara itu memakai bahasa Sanskerta, bukan bahasa lokal. Bahasa lokal ini bahasa Melayu kuno. Ini yang menjadi bukti bahwa Melayu kuno itu memang dikembangkan di kawasan Sumatera, di wilayah kerajaan Sriwijaya. Lalu menyebar kemana-mana, antara lain ke semenanjung Malaysia. Jadi kalau orang-orang Malaysia mengatakan sekarang bahwa bahasa Melayu dari mereka, ya terbalik sebenarnya. Kita punya bukti yang lebih otentik. Di abad ke-6 itu sudah ada prasasti. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita lihat urutannya akan seperti ini, agama Buddha masuk ke Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia, lalu disusul agama Weda Brahmana. Baru belakangan di abad 8, agama Hindu Trimurti berkembang di Indonesia, di Kepulauan Nusantara. Dan titik-titik merah itu adalah tempat-tempat awal berkembangnya sistem kerajaan yang bercorak budaya India. Baik di daratan Asia Tenggara, di semenanjung ataupun di kepulauan kita. Kita lanjut. Saudara-saudara, kalau kita bikin garis masa, ya, maka kurang lebih singkatnya seperti ini. Ada masa prasejarah dan protosejarah, ada batas karena kita lalu menggunakan aksara Pallawa dari India, dan yang dikenalkan dulu pengaruh kuatnya itu Buddha.
lalu kemudian Weda Brahmana sedikit, lalu berkembang zaman Hindu, Trimurti, akibat itu Hindu dan Buddha berkembang, itulah zaman klasik Indonesia. Nah, kita berbicara di zaman itu sebagai awal fajar kejayaan Indonesia itu di situ. Karena paling awal kita menemukan tonggak-tonggak peradaban untuk bisa dikembangkan pada zaman Islam, zaman kolonialisme, dan akhirnya pada zaman modern tersebut yang kita alami sekarang. Bagaimana dengan interaksi budaya Cina? Ini bisa menjadi diskusi yang menarik. Dalam masa yang sama bergaul sama antara India dan Cina, kita berdagang dengan musafir Cina dan niagawan India, tetapi kita lebih memilih budaya India. Nanti saya bisa tanya, mengapa demikian? Interaksi itu terjadi tanpa ada penerimaan budaya. Sampai sekarang terjadi terus tanpa ada penerimaan budaya. Nenek moyang kita lebih cenderung memilih ternyata budaya dari India. Itulah pertanyaannya. Mengapa India? Bukan Cina. Next, berikutnya. Fajar peradaban Indonesia atau kejayaan Indonesia bermula. Ditandai pada zaman perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, zaman itu dinamakan zaman klasik Indonesia. Karena apa? Karena pada zaman itu banyak pencapaian peradaban pertama diraih dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia, seperti contohnya penggunaan aksara, sistem kerajaan, penataan wilayah, pengubahan naskah-naskah, penghitungan penggoresan prasasti, penghitungan angka tahun, dan lain-lain. Banyak tema kebudayaan dari zaman itu yang terus dijadikan acuan sampai sekarang di Indonesia modern ini. Buktinya banyak nama-nama gedung yang bangga memakai nama-nama bahasa kuno. Bahkan aksara kuno juga dihidupkan lagi. Misalnya di Tatar Sunda, aksara Sunda kuno jadi hidup lagi. Itu adalah suatu bentuk pencapaian awalnya. Atau dalam konsep Indonesia terutama yang mengacu pada zaman klasik adalah misalnya seorang perempuan yang gagah berani dan tampil dalam peperangan akan disamakan dengan Sri Kandi. Itu adalah konsep klasik, konsep pewayangan. Begitupun juga orang yang gagah, otot kawat tulangnya besi pasti disamakan dengan Gatot Kaca dan seterusnya. Itu masih eksis sekarang, tema-tema sekarang itu masih ada yang mengacu pada zaman masa lalu. Kita masih selalu berbicara tentang Sriwijaya, tentang Majapahit, tentang Bali kuno dan sebagainya. Sampai masa Indonesia modern ini. Pembicaraan kita hanya sampai berakhirnya zaman klasik, zaman Hindu-Buddha, yang dipandang sebagai fajar peradaban atau fajar kejayaan bagi perkembangan kebudayaan Indonesia selanjutnya. Saya terpaksa tidak melanjutkan lagi sampai ke zaman perkembangan Islam. Nanti waktunya jadi panjang. Saya hentikan di masa akhir klasik saja. Next, berikutnya. Nah, kita meninjau sepintas tentang kerajaan-kerajaan paling awal di Kepulauan Melati, yaitu Tarumanagara, Kutai Kuno, dan Sriwijaya. Saya akan menyampaikan data arkeologisnya. Jadi, berdasarkan data yang ada, kita bicara. Tanpa data, kita tidak bicara. Oke, lanjut. Yang pertama, Tarumanagara berkembang di Pulau Jawa. Disusul Kutai Kuno, lalu Mataram di abad 8. Sebenarnya bersamaan dengan Mataram ada satu kerajaan yang hanya satu berita saja, yaitu Kanjuruhan. Itu sama dengan Mataram awal, tapi hilang Kanjuruhan di Jawa Timur. Dan Sriwijaya tentu saja yang terus bertahan sampai abad 11. Jadi dari kerajaan-kerajaan awal itu yang terus bertahan sejak masa berdirinya di awal abad 6, abad 7, sampai runtuhnya di awal abad 11 itu Sriwijaya. Lalu disusul Mataram, ya, Tarumanagara hilang, Kutai Kuno hilang, Kanjuruhan hilang. Mari kita bicarakan bukti-buktinya. Berikutnya, Tarumanagara berkembang di wilayah Jawa bagian barat. Kurang lebih seperti itulah yang agak coklat itu. Nah, daerah lainnya itu belum ada data sebenarnya. Yang data yang kita jumpai dari temuan prasasti Tarumanagara di wilayah Pantura, dari Bekasi sampai ke barat sana. Dan di sana lalu ada yang berteori ada kerajaan yang lebih awal, yaitu Salakanagara. Tapi tidak ada data secara arkeologis. Jadi tidak dibicarakan karena sukar untuk pembuktian secara empirik. Lanjut,
ini adalah bukti-bukti paling otentik tentang pengaruh India pertama di Tatar Sunda, di Jawa Barat, yaitu penggunaan aksara Pallawa. Di sebelah kiri itu ada telapak kakinya. Kalau diperbesar telapak kakinya seperti itu. Ini mengatakan, prasasti ini mengatakan bahwa inilah adalah sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang seperti kakinya Dewa Wisnu. Nah, jadi ini bukti paling awal dari pengaruh India di Indonesia. Lalu disusul nanti kepada Kutai kuno. Mari kita lihat bukti lainnya dari Tarumanegara. Ada satu prasasti yang mungkin ini contoh dari masa transisi antara Tarumanegara dan proto sejarahnya. Sampai sekarang masih ada di tepi sungai, belum bisa dibaca. Ada goratan-goratan seperti garis-garis yang sangat padat gitu. Rumit sekali seperti garis-garis rumit, ya disebut prasasti Cianten aja, karena belum bisa dibaca sampai sekarang. Lanjut. Nah, lalu ada yang sangat monumental, yaitu Percandian Batujaya di Kerawang Utara. Ini juga berasal dari zaman babakan terakhir Tarumanegara. Ada sekitar 27 yang kami deteksi tahun 80-an. Mungkin sekarang sudah berkurang ya, karena banyak pendatang yang mendirikan rumah di unur-unur itu. Dan tanahnya belum dibebaskan semua. Itu tanah desa atau tanah negara belum juga dibebaskan, akhirnya banyak pendatang. Kita lihat gambarnya, lanjut. Nah, ini 2 atau 3 sisa kemegahan Tarumanegara di Karawang, Batujaya. Silahkan saudara-saudara kalau ada waktu dari Bandung tidak terlalu jauh, pergilah ke Karawang, ke Rengas Dengklok sambil melihat rumah pengungsian ya, persembunyian Bung Karno waktu diculik dalam peristiwa Rengas Dengklok, itu tidak jauh dari rumah Bung Karno itu. Satu candi yang sudah dipugar, tidak komplit lagi, yaitu bekas stupa, Candi Jiwa itu. Dan satu lagi Candi Belandongan, tidak komplit lagi. Ya, karena memang data tidak ada, terpaksa dihentikan seadanya data. Lanjut. Kita lalu ke Kutai kuno. Nah, di mana kerajaan Kutai kuno? Jauh di pedalaman sana. Kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai kuno itu di wilayah Kalimantan Timur lebih ke dalam. Lanjut. Kita melihat karakternya kerajaan yang berkembang di tepian sungai. Elit kerajaan telah menerima budaya India, tapi tidak ada bukti rakyatnya menerima pengaruh India juga. Kerajaan Kutai berkembang berkat jalur perdagangan. Ketika ditemukannya jalur yang lebih singkat melalui Laut Cina Selatan, Kutai jarang lagi didatangi kaum musafir dan niagawan, karena ini harus melalui Selat Malaka, lalu ke utara. Waktu itu harus melalui Selat Makassar, Pak. Ini harus melalui Selat Makassar, lalu ke utara. Waktu itu Selat Malaka belum ditemukan. Ketika jalur Selat Malaka ditemukan, langsung melambung ke atas ke Laut Cina Selatan. Jadi kerajaan-kerajaan yang dilalui di sebelah timur jalur dagang itu menjadi surut peranannya. Baik, lihat gambar berikutnya. Kita melihat ini yang selalu kita jadikan patokan untuk Kutai kuno, adanya prasasti-prasasti Yupa yang dituliskan pada tonggak-tonggak batu dengan aksara Pallawa juga. Sudah dibaca oleh Profesor Purbo Caroko sejak tahun 56, dan sekarang hampir semua ya, bahkan semuanya prasasti-prasasti Yupa ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Saudara-saudara bisa melihat sendiri prasasti-prasasti itu aslinya di Museum Nasional Jakarta. Lanjut. Selain prasasti-prasasti juga dijumpai sejumlah arca yang sangat bercorak agama Hindu, Saiwa. Jadi ini perkembangan selanjutnya setelah Kutai berkembang dan mulai surut, masuk agama Hindu Trimurti, dan dewa-dewanya itu berkenaan dengan perkembangan agama Hindu Saiwa. Kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk dan meninjau kerajaan-kerajaan masa klasik tua. Kalau tadi kita bisa sebut masa klasik awal mungkin ya. Di sini kita menyaksikan data arkeologis yang dimiliki dan menjadi bukti bahwa kita punya sejumlah kerajaan awal pada masa klasik tua, yaitu Sriwijaya, Kanjuruhan, dan Mataram kuno. Mari lanjutkan. Sriwijaya berkembang di pulau-pulau bagian barat Indonesia. Sriwijaya kurang lebihnya berkuasa atau menguasai wilayah seperti yang tergambar dalam peta. Bersamaan dengan berkembangnya Sriwijaya di Asia Tenggara daratan, juga berkembang kerajaan
Khmer kuno dan Champa. Champa sekarang sudah hilang, tapi Khmer masih eksis. Nah, Sriwijaya berkembang sekitar abad 7 sampai abad 11. Ya, meninggalkan banyak jejaknya. Mari kita lihat jejak Sriwijaya. Ya, yang pertama adalah bagaimana mereka mengarungi lautan. Bagaimana mereka lalu berniaga sampai sejauh India dan juga Cina. Karena menurut berita Cina, banyak utusan Sriwijaya yang setiap tahunnya berkunjung ke Cina, ke istana Kaisar Cina sembari membawa persembahan peti. Ya, ukurannya tidak terlalu besar seperti itu, tetapi sebagai suatu tanda bukti bahwa ada kerajaan-kerajaan dari Laut Selatan yang datang ke sana. Nah, gambarannya untung kita punya relief di Candi Borobudur. Ini salah satu relief kapal layar ya. Ternyata tidak hanya satu, tapi lebih dari 4 gambar kapal layar atau relief kapal layar di Candi Borobudur. Ketika direkonstruksi inilah kapal layar yang dipakai oleh para niagawan Jawa kuno, Sumatera kuno dalam satu sistem pemerintahan Sailendra. Jadi Sriwijaya ataupun Mataram itu diperintah oleh dinasti yang sama, yaitu dinasti Sailendra. Jadi Sailendra Wangsa itulah yang lalu lalang menggunakan kapal-kapal layar ini bolak-balik antara Sriwijaya, Mataram kuno, Asia Tenggara, Cina, dan seterusnya. Gambar berikutnya, ini perahu layar yang masih tersisa ketika Belanda itu Portugis mulai datang, dan kurang lebihnya hampir mirip dengan gambaran perahu layar abad ke-8 itu. Sementara di lautan kita juga berlalu lalang para kapal-kapal layar pedagang Cina, sebagaimana yang kita bisa lihat di sketsa gambar di bawah. Lanjut. Prasasti-prasasti Sriwijaya. Yang penting prasasti Telaga Batu ada disimpan di Museum Nasional. Lalu prasasti Kota Kapur, prasasti-prasasti batu lainnya itu ditemukan di sekitar Palembang. Sehingga berkembang pendapat bahwa ibu kota Sriwijaya sangat mungkin ada di wilayah Palembang. Tapi karena terbuat dari bahan yang mudah lapuk ya, kota Sriwijaya itu, bangunan-bangunan Sriwijaya itu jadi sudah rusak, tidak ada buktinya. Mungkin dari kayu, babu, ijuk, atapnya ijuk begitu. Yang tersisanya lah bahan-bahan yang awet. Di Palembang itu ada struktur-struktur alas bagian candi atau fondasi candi. Tetapi di Jambi itu kita jumpai banyak sekali bangunan candi bata yang pasti dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya. Mari kita lihat gambar berikutnya. Arca-arca dari masa Sriwijaya umumnya banyak sekali dari logam. Ini contoh arca-arca logam yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan ya. Ada yang sudah dikoleksi oleh individu, oleh para kolektor Indonesia, ada yang disimpan di Museum Nasional. Tapi kita bisa melihat bahwa gaya seninya walaupun bukan dari emas, tapi dari perunggu, itu melanjutkan tradisi perunggu, dan memang dalam hal keagamaan logam perunggu lebih bagus daripada emas ternyata. Itu. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Ini adalah arsitektur keagamaan yang masih ada di Muaro Jambi, di tepian Sungai Batanghari. Ini yang kemudian dikenal oleh Itsing, yang mungkin saudara-saudara pernah mendengar cerita Itsing, seorang pendeta Cina yang akan ke India. Dia singgah dulu di Sriwijaya dan dia menganjurkan para pendeta Cina sebelum ke Nalanda, ke India, lebih baik singgah dulu di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta dan tata cara peribadatan yang kurang lebih sama dengan Nalanda. Dan menurut teaching selanjutnya, gambar berikutnya, ada 1.000 orang biksu setiap hari di Sriwijaya yang melayani umat. Nah, kalau kita lihat tanah ini, itu ada candi utama, lalu ada halaman-halaman. Di sekitar halaman itu masih ada pondasi-pondasi, dan itu adalah pariwena atau bilik tempat tinggal biksu. Dan ini hanya satu candi. Kita bisa melihat banyak candi di Muaro Jambi lainnya. Kita lihat gambar berikutnya. Inilah candi yang terbesar di Muaro Jambi, namanya Candi Kedaton ya. Halamannya cukup luas dan penggalian arkeologis dilakukan di sini sampai sekarang masih berlangsung, menunjukkan adanya bekas-bekas pemukiman dalam bilik-bilik yang dinamakan pariwena. Ada sumur, ada lapangan luas untuk berdiskusi dan sebagainya. Jadi bagaimana kemudian seorang biksu India bernama Atisa Dipangkara yang datang ke Sriwijaya untuk belajar pada
Mahaguru Dharma Kirti yang katanya merupakan mahaguru yang penting, salah satu mahaguru penting di dunia agama Buddha masa itu tinggal di Sriwijaya. Jadi bagaimana kita bisa lihat bahwa Sriwijaya itu sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha selain di Tibet, Cina, dan Sriwijaya. Lanjut. Ini contoh-contoh bangunan dari Batak yang ditemukan di wilayah Sumatera. Ada Muara Takus di Riau, ada Candi Gedong 1, Candi Kembar Batu di Jambi, dan Biaro Bahal. Saya tidak cantumkan gambar Biaro Bahalnya. Lanjut. Kita pindah ke Jawa bagian timur, yaitu Kanjuruhan. Hanya menyebutkan satu prasasti saja, meninggalkan satu prasasti, 760. Kerajaan Kanjuruhan itu lalu hilang. Lihat gambar berikutnya. Ini adalah candi yang sudah dipugar. Jadi yang penting dari kerajaan Kanjuruhan itu menyebutkan seorang raja bernama Gajayana, putri rajanya Utejana, kakeknya bernama Dewa Singha, dan seterusnya. Mari kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini sesudah pemugaran, ya kita tidak bisa melengkapi, walaupun mampu untuk melengkapi candi ini, tetapi nanti menyalahi kaidah arkeologis. Arcanya terpenggal kepalanya, candinya atapnya nggak lengkap. Ya memang adanya cuma ini dari abad 8 di Jawa Timur. Lanjut. Sampailah kita ke Mataram. Kerajaan klasik yang megah ya di Jawa bagian tengah dan meninggalkan banyak candi. Antara lain candi Buddha terbesar di dunia yaitu Borobudur. Kita lihat selanjutnya. Ada pandangan yang menyatakan jalan yang menghubungkan 3 candi, yaitu Borobudur, Pawon, dan Mendut, dihubungkan oleh Dharma Marga atau Dharmaga. Dharmaga atau jalan untuk ajaran Dharma. Saya menyambung satu candi lagi dalam tulisan saya, yaitu Candi Ngawen, di sebelah timur Candi Mendut. Jadi pada masa silam, itu upacara dan prosesi mungkin pada setiap hari-hari besar agama Buddha dilakukan dengan ramai di wilayah ini dengan pusat Candi Borobudur. Candi-candi lain, mari kita lihat. Mataram kuno berkembang di Jawa bagian tengah antara 8 sampai 10, mendukung kemajuan agama Buddha Mahayana dan juga Hindu Saiwa. Siapa yang mendukung? Raja-raja Sailendra banyak mendirikan bangunan monumental, candi dan percandian, dan mengembangkan gaya seni arca tersendiri, yaitu Sailendra Wangsa, gaya seni Sailendra Wangsa. Mari kita lanjutkan. Ciri arsitektur candi mempunyai bentuk penanda khas candi sebagai bangunan suci. Terdapat pipi tangga, antarala, itu lorong pintu masuk, bilik yang sempit tanpa jendela, perbingkaian, dan relung-relung yang ada di dinding candi. Setiap masa kerajaan mempunyai ciri arsitekturnya sendiri. Nanti candi berlanjut sampai masa Majapahit dan bentuk candinya akan berbeda-beda sesuai dengan silpin atau rupa kara pembuat bangunan candi pada zamannya. Mari kita lihat lanjut. Ini adalah candi-candi Mataram. Candi Merak yang sudah dipugar, Candi Bubrah yang juga sudah dipugar, Candi Buddha Mahayana. Lanjut. Ini dataran tinggi Dieng, ya, yang juga menyisakan bangunan-bangunan Hindu Saiwa. Di bawah itu adalah kelompok 3 dari percandian Gedong Songo, juga di dataran tinggi di Pegunungan Ungaran. Jadi candi ada di dataran menengah, dataran lereng, dan juga sampai ke dataran tinggi. Kita lihat lagi selanjutnya. Ratu Boko adalah bekas Mahawihara atau wihara besar agama Buddha Mahayana. Ada di selatan Candi Prambanan. Sekarang kita menyaksikan reruntuhannya saja. Kalau kita bisa menyaksikan di abad 8 betapa megahnya dan agungnya bangunan-bangunan ini. Lanjut. Ini bagian dalam dari Ratu Boko, ada petirtaan, ada kolam-kolam, dan ada bekas tungku pemujaan, namanya Wedi, yang di bawah itu. Teruskan lagi. Dan kita sampai pada candi yang megah di pertengahan abad 9, yaitu Prambanan. Ya, Prambanan ini mempunyai ciri Hindu dan Buddha,
Dan ini adalah contoh-contoh bagaimana artefak emas juga dibuat oleh orang-orang Mataram. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke wilayah Jawa bagian timur yang juga menghasilkan beberapa kerajaan berikutnya, yaitu Kediri, Singosari, Bali Dwipa Mandala, Melayupura di Sumatera, dan Majapahit. Ini periode klasik Indonesia, klasik muda dari abad 11 sampai 15. Oke, kita lihat bukti. Kerajaan Kediri masa awal berkembang sesudah ibu kota Mataram kuno tadi pindah ke Jawa bagian timur. Raja pertamanya Sri Bameswara. Dari prasastinya memerintah sekitar tahun itu. Lanjut. Kemudian seterusnya berdasarkan gelarnya, Bameswara itu dia memuja Siwa dan memuja Wisnu. Raja terakhir, silahkan, adalah Srengga Kertajaya. Raja inilah yang dikalahkan oleh Ken Arok yang berkedudukan di Tumapel. Kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari. Apa yang disisakan oleh kerajaan Kediri? Mari kita lihat gambar berikutnya. Tidak terlalu banyak ternyata. Bangunan-bangunan sucinya sampai sekarang hanya terbatas dijumpai. Arkeolog agak sukar untuk meneliti candinya. Tetapi kita menjumpai beberapa saja arca-arca yang bercorak Kediri seperti ini. Arca Chandra, Arca Surya, Arca Brahma. Dan selanjutnya, berikutnya adalah yang terjadi agaknya demikian. Dan ini menjadi pertanyaan kami sebenarnya. Mengapa pada masa Kediri, karya seni susastra lebih tampil daripada karya seni rupanya? Karya seni rupanya itu langka, sampai sekarang terbatas. Tetapi karya seni sastranya berhasil diawetkan, disalin ulang di Bali. Dan kita bisa mengetahui bagaimana kebudayaan Jawa kuno lewat penyalinan ulang dari kitab-kitab. Oke, lanjut. Kita masuk ke zaman Singosari, abad 13. Kerajaan ini berkembang setelah Ken Arok mengalahkan Kediri. Dan Singosari kemudian menguasai Nusantara. Ini adalah pengaruh Singosari di Nusantara sampai sejauh Campa. Sumatera jelas, Semenanjung jelas, sampai ke timur juga. Lanjut. Dan perlu kita ketahui masa Singosari itu dua agama besar lalu dapat dipadukan, yaitu Buddha Mahayana dan Hindu Saiwa. Sangat tidak terbayangkan di India sendiri dua agama besar itu berpadu. Yang ada adalah konflik terus kalau di India. Tapi di Jawa, mulai sejak Singosari Majapahit, jadilah konsep Siwa Buddha. Candi-candinya juga mengekspresikan Siwa Buddha. Mari kita lihat selanjutnya. Beberapa catatan tentang kerajaan Singosari. Kerajaan itu dibentuk oleh dinasti baru, bukan lagi Sailendra Wangsa, lalu diteruskan oleh Pusindok Isana Wangsa. Tetapi dinastinya Ken Arok, yaitu Rajasa Wangsa. Raja-raja dinasti Rajasa adalah keturunan Ken Arok yang Hindu dan Ken Dedes yang Buddha. Kerajaan ini yang pertama kali mengenalkan konsep Nusantara atau Dwipantara. Kerajaan ini. Prasasti-prasastinya konkret sekali. Raja Kertanegara adalah raja terakhir Singosari yang mempunyai pandangan percaya diri, kekuatan sendiri, ahangkara. Ini raja ini yang menolak tegas utusan Kublai Khan agar Raja Jawa mengirimkan utusan ke istana Kaisar Cina. Ditolak. Dan akhirnya terjadilah serangan militer dari pasukan Cina, dinasti Yuan, ke Jawa, tetapi kemudian berhasil diusir oleh Raden Wijaya. Itu kalau kita tengok sejarah kunonya. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah Candi Jawi, perpaduan antara konsep Buddha di atas itu stupa, dan di bawah itu ada relung-relung isinya arca-arca Hindu Saiwa. Jadi atasnya Buddha, bawahnya arca-arca Siwa. Candi ini masih ada, masih berdiri, ini hasil pemugaran di Pasuruan. Lanjut. Kita pindah ke Sumatera. Pada sekitar abad 13-14 berkembang. Nah, dalam negara Kertagama itu Raja Adityawarman adalah penerus dari raja-raja sebelumnya, Adwayawarman. Kita mengenal Adam Melayu, Dharmasraya. Adityawarman ternyata pernah hidup di Istana Majapahit karena dia masih kerabat Raja Majapahit, kemudian kembali ke Sumatera dan meneruskan kejayaan Melayu Dharmasraya. Ini buktinya. Silakan. Satu arca besar yang tingginya lebih dari 3 meter.
disimpan di Museum Nasional. Ini Arca Amogapasa Bhairawa, perwujudan dari Aditya Warman. Ada ahli yang mengatakan seperti itu. Dan prasasti-prasastinya ini salah satunya prasasti Surwaso yang ditinggalkan dalam periode Aditya Warman atau Melayu Pura itu. Lanjut, ada beberapa candi bata yang berhasil dipugar, tetapi ya memang tidak komplit lagi, tidak lengkap lagi karena bahannya tidak lengkap. Jadi seperti ini ada, tapi ada buktinya. Candi Padang Roto 1, Padang Roto 2. Lanjut, kemudian kita menyeberang ke Bali. Bagaimana dengan Bali? Mari lanjutkan. Kerajaan kuno di Bali baru muncul dalam abad ke-9. Tapi sebelumnya kami menemukan bukti-bukti pengaruh Buddha sudah hadir bersamaan dengan masuknya Buddha di tanah Jawa bagian barat, yaitu Batu Jaya yang tadi kita lihat stupa Candi Jiwa di Kerawang. Di sana juga ditemukan stupa Kalibukuk yang kronologinya kurang lebih sama dengan stupa-stupa di Karawang Utara. Jadi sekitar abad 7 itu sudah ada pengaruh, tapi kerajaannya baru muncul abad 9. Dalam abad 10 memerintah dinasti Warmadewa yang berpusatkan di Singadwala. Jadi agak ke dalam, ke wilayah Gianyar Tengah. Lanjut. Dan penggantinya adalah Candrabaya Singha Warmadewa tahun 962. Nah, ini yang mendirikan banyak bangunan suci yang kembali dipugar, diperbaiki, dan bertahan sampai sekarang menjadi objek wisata. Mari kita lihat. Adalah candi-candi yang dipahatkan di dinding. Jadi bukan dibangun dengan struktur. Dari tebing itu dipahat membentuk candi-candi seperti itu. Itu candi batu kompak, tidak beruangan, tidak. Tetapi dipahatkan pada dinding batu, ya, membentuk deretan candi. Kita lanjut lagi. Itu candinya, candi batu itu, dan di depannya ada petirtaan, dan sekarang juga masih terus dipakai oleh masyarakat, dan wisatawan banyak datang untuk melakukan upacara tradisi dengan mandi di Tirtampul itu. Ada Pura Mengening, Pura Tirtampul, Goa Gajah, dan bermacam-macam peninggalan Bali kuno yang sebenarnya terus dijadikan objek wisata budaya sampai sekarang. Lanjut. Pura Besakih. Kalau kita, saudara-saudara, datang ke Besakih sekarang adalah Besakih zaman yang sekarang ini banyak penambahan-penambahan. Tapak awalnya sekitar abad 8. Itu suatu bangunan suci yang memang memuja itu tuh puncak gunung agung yang dianggap sebagai persemayaman para dewa. Jadi Besakih merupakan pura agung, pura terbesar di Bali, dan itu merupakan suatu simbol kemegahan, kejayaan, kebudayaan klasik di Bali. Lanjut. Akhirnya kita sampai ke Majapahit. Negara Kertagama menceritakan tentang wilayah-wilayah yang utusannya mendatangi Istana Majapahit setiap tahun. Dan ketika digambarkan dalam peta, inilah wilayah-wilayah yang disebut dalam Negara Kertagama, Empu Prapanca itu. Dari wilayah paling barat sampai ke timur itu dicatat oleh Empu Prapanca, mereka pedagangnya, niagawanya itu datang ke bandar-bandar di Gresik, Surabaya, Lasem, Tuban, dan ada juga yang melakukan paseban di Istana Hayam Wuruk setiap tahunnya. Ini menurut Negara Kertagama, menurut Empu Prapanca yang mengubah kitab itu selesai 1360 Masehi. Oke, lanjut. Pusat Majapahit itu di mana? Untungnya kita masih menjumpai suatu situs perkotaan dari masa klasik, satu-satunya yang masih ya bisa kita teliti secara arkeologis itu adalah Trowulan. Dan ini gambaran situs Trowulan, bekas kota Majapahit sekarang ini. Ada runtuhan-runtuhan, ada danau besar, namanya Danau Segaran, ada jaringan-jaringan jalur rendah yang ditafsirkan oleh sementara kalangan sebagai kanal kuno. Nah, saya sudah menceritakan bahwa itu sebenarnya bukan kanal, tetapi jalur-jalur rendah perumahan rakyat itu harus berbeda dengan perumahan istana dan bangsawan. Dan itu cukup luas di wilayah Mojokerto bagian barat. Oke, kita lanjut lagi. Negara Kertagama mempunyai gambaran tentang
titik pusat kota Majapahit seperti ini. Nanti akan saya ulang lagi ketika menceritakan tentang Keraton Hayam Wuruk. Kita lewati dulu gambar ini. Candi Jawi, Candi Angkat Tahun di Penataran, lihat atapnya bercorak berbeda dengan candi-candi yang tadi kita lihat di Mataram kuno. Ini yang saya maksud, setiap kerajaan mempunyai corak arsitektur bangunan candi yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Candi Brahu di Trowulan. Candi ini bercorak agama Buddha dan orang percaya menurut legenda setempat, cerita rakyat setempat. Candi ini adalah tempat perabuan dari raja-raja Majapahit. Jika wafat diperabukan di sini. Tapi kajian arkeologis menunjukkan tidak ada bekas abu jenazah. Jadi itu cerita rakyat saja. Memang namanya Brahu. Brahu itu dari Brahu, abu begitu. Tapi sangat mungkin adalah suatu candi peribadatan agama Buddha di utara Trowulan. Lanjut. Candi penting lainnya sayang tidak bisa dipugar lagi. Datanya tidak mencukupi, akhirnya diberi cungkup saja, dilengkapi dengan cungkup agar tidak rusak lebih lanjut, adalah seperti ini. Dan gambaran candi Menak Jinggo dan runtuhannya ini banyak tersebar di Trowulan. Sangat mungkin satu blok kedaton Majapahit juga keadaannya sudah seperti ini, berantakan. Atasnya seperti apa? Kita nggak tahu lagi data atasnya, karena bahannya dari media yang mudah rusak. Lanjut lagi. Candi Jago di Malang. Bagian atasnya tidak ada, karena sangat mungkin diduga atapnya itu tumpang dari kayu babu dengan penutup atapnya ijuk atau anyaman rumput ilalang. Tergambarkan pada relief-reliefnya. Lihat, reliefnya itu bahannya memang bentuknya seperti genting, tapi itu sebenarnya sirap, ya. Dan itu tiangnya 4, ada balai-balai, semuanya bangunan arsitektur ringan. Jadi sukar kalau kita mencari bentuk hunian, rumah hunian pada masa Majapahit, kecuali ya bagian dasarnya. Lanjut, kita teruskan. Nah, ini tadi yang saya janjikan. Ini adalah keraton, pola keraton Majapahit. Negara Kertagama menyatakan seperti itu. Keraton Majapahit berdiri di salah satu sudut perempatan jalan atau Catuspata, yang kuning itu. Di depannya ada tanah lapang yang dinamakan Wanguntur, yang hijau itu. Di sudut selatan Wanguntur ada bangunan Witana, tempat raja tampil untuk menonton kegiatan di Wanguntur. Di sebelah barat ada tanah lapang kosong sekali, makanya disebut Lebu Ageng. Mungkin tanah lapang ini simbol dari persemayaman dewata dan leluhur. Pasar ada di salah satu sudut yang lain, berdampingan dengan candi-candi Bauda, candi Buddha, candi Saiwa, dan candi Waisnawa, pemuja Wisnu. Di utara pasar, di selatan pasar, dan seterusnya, itu ada perumahan-perumahan rakyat. Dan KB dan KS itu kantornya Departemen Agama Buddha dan Departemen Agama Hindu, itu KB KS. Kabodan dan Kasaiwan ada di selatan keraton. Kami mencoba untuk merekonstruksi seperti apa sih gambaran keraton zaman Hayam Wuruk. Gambarnya seperti ini. Moga-moga bisa dilihat. Next. Nah, itulah bagaimana Keraton Hayam Wuruk itu dibayangkan berdasarkan data negara Kertagama. Kitab itu mencatatkan keratonnya dibagi 3 halaman. Halaman yang paling penting halaman yang pojok kanan atas itu. Lalu di depannya ada halaman kedua, lalu yang di depan yang ada balai kambang berair biru itu adalah halaman pertama. Di depan sekali sana pintu gerbang itu Witana. Witana lalu Wanguntur. Lapangan alun-alun. Jadi kedatonya punya Wijil Ping Tri, Wijil Ping Rua, dan Wijil Pisan. Pintu gerbang pertama, kedua, dan ketiga. Dan raja beserta keluarganya, Hayam Wuruk, ayah ibunya, paman bibinya, dan saudaranya itu di daerah dalam, daerah halaman yang ketiga. Tidak bisa dimasukin oleh siapapun, kecuali keluarga raja sendiri. Mari kita lanjutkan. Majapahit juga mempunyai banyak berita tentang kemegahan mereka di maritim. Dan kajian tentang perahu layar Majapahit seperti apa
kami jumpai satu relief di Candi Panataran di Jawa Timur dekat Blitar itu yang di bawah ini. Dan ketika direkonstruksi oleh para ahli yang mencoba menggambarkan perahu Majapahit, gambarannya seperti itu, dengan tiang yang seperti cagak dua itu, dan kapal ini konon pernah dilayarkan sampai ke Jepang dan kembali lagi. Dan ketika orang-orang Eropa juga datang ke Nusantara, Kepulauan Indonesia, menyaksikan banyak perahu-perahu layar seperti itu. Ya sekarang disebut perahu mayang. Kalau di Pantura, Jawa Barat itu banyak sekali di daerah saya itu, kalau kita pergi ke Pantai Karangsong, mungkin Pak Ferry masih ingat Pantai Karangsong itu banyak sekali bermacam-macam bentuk perahu-perahu mayang, perahu-perahu nelayan yang mencari ikan. Dan ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Seperti itu. Jadi data maritim menyokong kuat bahwa Majapahit memang bisa melakukan aktivitas pelayaran sampai mengarungi pulau-pulau di wilayah Indonesia. Lanjut. Jadi negara Kertagama mengajarkan juga atau memberitahukan pada kita bagaimana pandangan Keraton Majapahit masa itu abad 14 terhadap dunia. Nusantara itu meliputi kepulauan kita semua. Itu daerah utama, daerah inti. Tentu inti adalah Wilwatiktapura, Keraton Majapahit, itunya intinya inti. Tapi daerah inti yang disebut dengan Nusantara itu daerah utama. Lalu negara Kertagama menyebut daerah yang kedua. Lingkar kedua itu Mitreka Satata atau Desantara. Itu daerah Asia Tenggara. Daerah Madya. Banyak utusannya juga datang ke Majapahit. Dan daerah terpinggir, daerah paling jauh, daerah luar, daerah Niste, yaitu Cina dan India. Ini disebut dengan Anya Desa. Sedangkan Desantara, Mitreka Satata itu kerajaan-kerajaan teman, sahabat yang sering datang ke Majapahit, utusannya. Dan daerah inti adalah Nusantara, intinya inti, hakikatnya itu adalah Wilwatiktapura. Jadi ini pandangan Mpu Prapanca. Pandangan orang Majapahit melihat dunia masa itu. Eropa belum terbayang. Baik, lanjut. Akhirnya, Pranidhana. Zaman klasik Hindu-Buddha di Indonesia dapat dianggap sebagai awal kelahiran bermacam pencapaian peradaban yang akan dikembangkan pada masa kemudiannya. Kita mengenal dokumentasi tertulis di zaman ini, kita mengenal bermacam-macam bentuk arsitektur keagamaan di zaman ini, penataan wilayah, sistem kerajaan, dan seterusnya di zaman ini. Sebenarnya hanya 3 anasir budaya India saja yang diterima oleh nenek moyang bangsa Indonesia di masa awal sejarahnya itu, penggunaan aksara, tahun saka, dan agama Hindu-Buddha. Tapi berkat 3 anasir itu, bangsa Indonesia sukses, berjaya memasuki zaman sejarahnya, mencapai banyak tonggak-tonggak peradaban awal yang nanti diteruskan sampai sekarang. Berdasarkan ketiga anasir tersebut kemudian dikembangkan sistem pemerintahan kerajaan, arsitektur keagamaan, seni rupa, tata kota, ornamen, dan seterusnya. Dan mengapa kemudian masa Hindu-Buddha itu dinamakan zaman klasik Indonesia? Bukan masa Islam yang dinamakan zaman klasik Indonesia, tetapi juga bukan masa prasejarah disebut zaman klasik Indonesia, tapi justru zaman Hindu-Buddha dinamakan zaman klasik Indonesia karena suatu zaman disebut zaman klasik apabila pada masa itu diraih atau dicapai tonggak-tonggak pertama peradaban suatu bangsa yang akhirnya akan diteruskan sampai zaman sekarang. Demikian penuturan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali Prof. Agus atas paparannya. Hampir pas ya 1 jam tadi. Seperti semula 10:17 1 jamnya begitu. Jadi ini menceritakan tentang sejarah Indonesia dari sejak zaman proto sejarah ya, sebelum sejarah dimulai sampai kemudian masuk ke zaman praklasik, klasik sampai berakhir di masa Majapahit begitu ya. Dan banyak yang sekarang kita serap ya dari masa-masa itu, yang salah satunya yang pasti juga tidak lupa ya kita
selalu ingat selalu begitu temoyan kita ya, apa namanya, dari salah satu kutipan di negara agama itu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, baik. Silahkan, ada waktu masih cukup banyak, sekitar 30 menit ke depan. Bisa raise hand, sudah saya catat ada Fathan, lalu kemudian ada Muhammad Zaki, lalu ada Supradewi. Sementara 3 dulu, nanti selanjutnya menyusul ya. Jadi saya persilahkan kepada Fathan, Zaki, dan Dewi, Supradewi untuk nanti membuka mikrofon. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fathan Amantanur, asal dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Sebelumnya terima kasih Prof, menarik sekali materinya bagi saya yang suka sejarah. Saya izin bertanya 2 hal Prof. Yang pertama, kan entitas Indonesia itu terbentuk atas dasar warisan dari Hindia Belanda, di mana kerajaan-kerajaan di Nusantara ini terpaksa berintegrasi menjadi satu negara gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana jika Belanda maupun pengaruh-pengaruh asing seperti penyebaran Islam tidak pernah datang di Indonesia? Apakah kerajaan-kerajaan dan pulau-pulau tersebut tetap akan jadi satu negara seperti Indonesia pada saat ini? Lalu yang kedua, Bisa diulang Fathan, saya tidak bisa mendengar ya. menurut Bapak, menurut Bapak bagaimana jika Belanda maupun pengaruh-pengaruh asing seperti penyebaran agama Islam tidak pernah datang ke Indonesia? Apakah kerajaan-kerajaan dan pulau-pulau akan berintegrasi menjadi satu negara seperti Indonesia saat ini? Lalu yang kedua, saya masih penasaran bagaimana arkeolog bisa menginterpretasikan huruf Pallawa atau huruf kuno lainnya. Ya. Agak tenang, agak kalem. Apakah memang masih ada penuturnya untuk huruf Pallawa atau bagaimana, Pak? Terima kasih, itu saja sih paparan dari saya. Yang kedua tentang Pallawa apa tadi, Fathan? Bisa diulang? Bagaimana arkeolog bisa menginterpretasikan huruf Pallawa? Oh, bagaimana interpretasi ya? Oke, baik. Itu yang pertama, Fathan. Yang kedua, silakan Muhammad Zaki. Selamat pagi Pak. Jadi terima kasih atas penuturannya, sangat menarik. Terutama tentang masalah itu, Pak, tentang yang bagian dari kerajaan, yang terutama bagian kompleksnya. Saya ingin bertanya Pak, saya dulu pernah membaca kalau misalkan di daerah Eropa itu pada zaman, saya lupa abad keberapa itu, sanitasi termasuk buruk. Dan saya penasaran saja, bagi kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sudah cukup maju pada zaman itu, bagaimana sistem sanitasinya pada zaman itu? Apakah termasuk bersih, atau apakah mereka teratur, dan mohon dijelaskan Pak, saya penasaran tentang hal itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Zaki. Lalu terakhir Supradewi, bukan terakhir, yang ketiga ya. Silakan. Baik, selamat pagi Prof. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Perkenalkan, saya Supradewi dari Prodi Biologi. Saya ingin bertanya mengenai beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mengapa sejarah yang banyak dipelajari dan dibahas itu berpusat pada peradaban yang ada di Jawa dan di Sumatera? Dan yang kedua adalah, apa kendala yang sering dialami oleh arkeolog yang ada di Indonesia dalam menggali dan mengkaji kebudayaan kuno? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 penanya, Prof. Agus. Jadi mungkin saya bacakan ulang. Pertama dari Saudara Farhan, yaitu mengenai perakiraan atau apa ya, Iya. apa yang terjadi kalau misalnya Belanda tidak pernah datang begitu ke Indonesia, dan Islam juga tidak sampai ke Indonesia begitu ya, apa yang terjadi? Lalu bagaimana arkeolog bisa membaca huruf-huruf kuno ya, termasuk di antaranya Pallawa. Itu yang pertama. Baik, terima atau kasih. Langsung semuanya? Ya, langsung saya jawab 3-tiganya saja supaya menghemat waktu. Baik. Saya sudah mencatat pertanyaannya. Terima kasih para penanya. Terima kasih Pak Ferry Susanto sudah mencatatkan pertanyaan juga. Nanti maaf kalau saya lupa, tolong beritahu saya Pak Ferry. Siap, Pak. Saudara Fathan dulu. Itu pertanyaan mengandai-andai ya. Jadi sebenarnya saya juga bisa mengandaikan bahwa andai kata Anda tidak bertanya seperti itu, kejadiannya seperti apa saja yang terjadi sekarang gitu. Jadi andaian itu tidak mungkin kita jawab ya, karena datanya tidak ada. Apakah prediksi itu ya tidak terlalu tepat ya. Andaikan saja kita tidak menerima budaya India, ya kita masih selamanya ini masih proto sejarah terus. Dan akhirnya kita akan menerima pengaruh asing yang datang itu. Andaikan kita terima budaya Cina, nah itu kan
Jawabannya jadi berbeda lagi gitu. Jadi pertanyaan andaikan ini tidak akan saya jawab. Karena data yang kita bicarakan sekarang adalah data empirik, bukan data andai-andai. Lalu yang kedua adalah huruf Palawa. Bagaimana para arkeolog bisa mengidentifikasikan ini huruf Palawa, ini huruf Granta, ini huruf Wenggi misalnya. Itu dari perbandingan dengan huruf yang ada di India. Jadi kami pada awalnya menemukan prasasti dengan coret-moret di batu. Ini bentuknya ini pasti huruf ini. Huruf seperti ini bagaimana sih? Dikenal di mana? Dan kebetulan kami juga menemukan arca-arca yang bercorak India. Jadi gampangnya, lalu kita bawa dan kita pelajari huruf-huruf yang ada dikenal di India. Dari bermacam corak huruf India itu, ada yang cocok. Namanya huruf Palawa. Dan bagaimana cara bacanya? Ya kita bisa berkonsultasi dengan ahli-ahli epigrafi orang India. Akhirnya bisa dibaca. Jadi dengan melalui apa? Singkatnya, dengan perbandingan. Lalu Saudara Zaki, sistem sanitasi. Sistem sanitasi pada masa Tarumanagara itu tidak ada data ya, kecuali Sang Raja Purnawarman itu pernah mencoba mengurangi banjir di ibu kotanya. Data yang ada, Purnawarman itu sangat mungkin berlokasi keratonnya itu di wilayah Jakarta sekarang, Jakarta Bekasi itu. Dan sampai sekarang Jakarta masih kebanjiran itu. Di sekitar abad 5, Purnawarman sudah mengupayakan supaya daerahnya tidak selalu tergenang air. Dari prasasti yang ada, yaitu dia memerintahkan rakyatnya untuk menggali saluran air sepanjang 21 km kurang lebih, ya, dikerjakan rame-rame gotong royong. Nah, kalau mengenai sanitasi tidak dia ada data sama sekali. Mataram tidak juga mempunyai data, Sriwijaya juga tidak mempunyai data. Yang kita miliki data sedikit, ya, sayangnya itu agak fragmentaris, yaitu Kerajaan Majapahit. Bahwa penduduk Majapahit itu mengenal sanitasi dan juga mengenal distribusi air. Distribusi air itu dibagi dalam 3 level air bersih itu, yaitu yang berupa saluran-saluran utama yang berupa danau dan telaga, itu awalnya di sana, itu pipa atau namanya Soma Sutra, ya. Soma Sutra utama, ada Soma Sutra Madya, dan ada Soma Sutra yang kecil-kecil. Jadi di situs Trowulan dijumpai terakota bakar, terakota itu, yang disambung-sambung seperti pipa akhirnya. Dan itu adalah bentuk distribusi air bersih, yang sampai kepada rumah-rumah pakuwon, bukan rumah-rumah rakyat tentu saja, tapi rumah-rumah pakuwon, rumah-rumah bangsawan. Selain itu juga ada sumur-sumur, diameternya tidak terlalu besar, kecil-kecil saja. Dan sekarang ada yang sudah mati airnya, tapi ada juga yang masih dimanfaatkan oleh penduduk Trowulan sekarang ini. Nah, air kotor misalnya dibuang kemana, waktu itu kan pencemaran juga tidak terlalu bisa ditafsir, tidak terlalu parah ya. Dan ada sungai-sungai kecil di Trowulan, Sungai Kumitir misalnya, itu mengalir memotong Trowulan, ya sangat mungkin juga bagian dari ibu kota Majapahit. Jadi data fragmentaris baru kita jumpai pada masa Majapahit, itu pun juga tidak terlalu detail ya penggambarannya. Itu kurang lebihnya untuk Muhammad Zaki. Dan untuk Supradewi, Saudari Supradewi, mengapa kita meneliti dengan contoh Jawa dan Sumatera? Maunya sih sampai ke Sulawesi juga, gitu. Sulawesi dan Kalimantan. Cuma data arkeologis tentang kerajaan kuno itu hanya ada dijumpai sementara ini ya, mudah-mudahan sementara ini di Jawa, Sumatera, dan Bali. Andai kata di Kalimantan ada Kutai kuno, lalu tiba-tiba tidak ada data lagi. Nah, mungkinkah kita, peneliti sekarang ini, yang belum mampu menemukan data baru mengenai kerajaan lain di Kalimantan, atau memang sudah tidak ada lagi data? Begitu. Jadi mengapa seakan-akan fokus, bukan pulaunya yang diperhatikan, tapi datanya. Data arkeologisnya itu adanya di pulau-pulau itu. Ya, kemudian kendala apa? Tentu saja kendalanya hakikat data ya. Para arkeolog itu tidak pernah menemukan 90% aja itu bahagia sekali gitu. Pasti ada yang compel itu. Arcanya rumpang, candinya runtuh, prasastinya pecah gitu. Jadi kendala apa?
kendala penafsiran yang tidak terlalu lengkap. Karena apa? Data sama sekali tidak mendukung. Dan sebagaimana kita ketahui ya, kepulauan kita itu bencana alam itu sepertinya sambung menyambung. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada banjir. Mungkin di bawah sekitar Merapi itu banyak juga desa-desa Mataram kuno atau candi-candi kuno yang belum ditemukan lagi karena ketutup lahar Merapi. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, Dikembalikan terima ke kasih Pak Prof. Moderator. Agus. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Agus. Ya, jadi kendalanya memang kita luar biasa banyak ya. Ada bencana juga pelaku kan tinggi sekali kalau di Indonesia itu Pak Agus ya. Jadi itu kendala yang sangat serius untuk lingkungan perbatalan. Baik, selanjutnya ini ada Raka. Silakan Raka. Lalu saya invite lagi, saya undang lagi mahasiswa yang ingin bertanya bisa raise hand kembali. Sementara ada Raka, silakan dibuka mikrofonnya Raka. Lalu ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dari YouTube nanti saya bacakan jika berhubungan ya dengan apa itu. Silakan Raka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Nursyah dari Prodi Teknik Elektro. Sungguh penyampaian materi yang menarik karena saya juga menyukai sejarah Indonesia. Saya ingin bertanya perihal proses dari penemuan dokumen-dokumen atau artefak-artefak yang ada di masa kuno atau masa klasik Indonesia. Karena seperti pemaparan sebelumnya, itu dikatakan bahwa memang ada dua jenis data yang digunakan sebagai acuan. Seperti misalkan yang dibilang seperti artefak-artefak kuno atau prasasti-prasastinya juga sumber data folklore atau cerita rakyat. Lalu saya penasaran bagaimana arkeolog itu menentukan atau memvalidasi suatu dokumen kuno itu benar adanya atau tidak berdasarkan dari sumber-sumber yang berbeda yang mungkin memiliki narasi yang berbeda juga. Terima kasih. Mungkin langsung saja Prof. Agus. Langsung ya, karena yang raise hand cuma satu orang. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Raka Nursyah. Bagaimana dokumen-dokumen untuk membahas permasalahan arkeologi itu lalu menjadi data kuat atau dapat dipercaya untuk memecahkan perkara-perkara arkeologi ya. Yang pertama tentu saja ada peringkat data. Peringkat data kami pegang banget ya, kami pegang benar-benar. Yang paling bagus itu adalah prasasti sejaman berangkat tahun. Itu paling bagus. Jadi ada prasasti batu atau logam, ada angka tahunnya. Seperti prasasti Canggal misalnya tahun 732. Masehi ya, udah dikonversi ke Masehi. Berita tentang Raja Sanjaya, mungkin Anda pernah dengar, mendirikan lingga di Bukit Stirengga, atau prasasti Badut, Candi Badut tadi, prasasti Dinoyo tahun 760 tentang Kerajaan Kanjuruhan. Itu yang sangat bagus. Ada angka tahunnya, ada berita rajanya, dan itu otentik. Itu membantu, apalagi ditemukan di dekat percandian. Walaupun percandiannya runtuh, maka kita bisa lihat lapisan budayanya, kita lakukan penggalian, pasti di lapisan budaya yang sama, dalam level yang sama. Tidak terlalu jauh sih, tidak seperti teman-teman dari geologi menggali dalam-dalam, itu paling kami cuma setengah meter, 1 meter gitu, udah ketemu lapisan budaya yang sama dengan prasasti. Nah itu data yang otentik, yang paling baik. Atau juga naskah ini ada kekurangannya, yaitu karena disalin, naskah lontar itu disalin, mengalami penyalinan di Bali ya, terutama. Jadi ada penyalinan, mungkin ada selisih kata ya, 1-2 kata yang tidak tepat gitu. Tapi ada angka tahunnya, seperti Negara Kertagama tahun 360, itu otentik ya, disalin dan ada bukti penyalinannya, dan itu masih bertahan, dan kita pakai. Ada angka tahunnya, dan ceritanya sejaman, ureanya sejaman. Kita bisa tahu setelah dibaca, ureanya sejaman. Lalu peringkat kedua adalah prasasti masa lalu yang tidak berkronologi, yang tidak ada angka tahunnya. Seperti prasasti Yupa tadi, prasasti Tarumanegara tadi yang ada telapak kakinya itu tidak ada angka tahunnya itu. Tetapi kita melakukan kajian paleografis. Paleografis itu meneliti bentuk-bentuk huruf kuno. Tadi seperti ditanyakan oleh Saudari Supradewi. Bagaimana itu perbandingannya? Jadi huruf-huruf itu diperbandingkan dan berdasarkan
penggambaran pemahatan huruf itu dapat diketahui di India sana, di Thailand sana, atau di Kamboja sana sekitar abad ke-5, sekitar abad ke-8. Tetapi memang sejaman. Itu peringkat yang kedua. Nah, peringkat ketiga adalah karya-karya sastra yang tidak ada kronologinya, tapi ureanya berkenaan dengan zaman itu. Misalnya karya sastra apa? Pararaton. Pararaton itu kronologinya mudah sekali itu, abad 16. Tetapi masih bisa dipakai, karena ureanya kebetulan sejaman dengan cerita Singosari dan Majapahit. Padahal karya sastra muda, karya sastra yang otentik sejaman, itu Negara Kertagama, Sutasoma, tadi disinggung oleh Pak Ferry, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Mamang Rua, itu dari Sutasoma itu sejaman. Ya, dari bahasanya dibandingkan dengan prosodinya, persajakannya sama dengan Negara Kertagama, jadi sekitar abad 14. Perbandingan dan isi yang itu sesuai dengan suatu masa, itu dapat dijadikan pegangan. Lalu level berikutnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah asap dari suatu api. Jadi apinya itu ada di masa lalu, udah padam, peristiwa sejarahnya. Tapi rakyat itu mengapresiasi kisah sejarah yang sudah lama itu dalam bentuk kisah-kisah rakyat. Kisah-kisah legenda dan mitos itu adalah suatu bentuk asap dari suatu api yang sudah padam. Jadi para peneliti masa silam, terutama para arkeolog, itu menyikapi legenda, dongeng, dan mitos itu dengan sikap interpretasi yang baik-baik. Misalnya kisah Roro Jonggrang dan Raden Bandung tentang terbentuknya percandian Prambanan. Ya. Mungkin saudara-saudara, ini sangat populer nih cerita itu. Ketika Raden Bandung diminta mendirikan 1000 candi dalam satu malam dan tidak mampu karena Roro Jonggrangnya berbuat curang, akhirnya kan Raden Bandung marah, dikutuk menjadi arca yang ke-1000. Apa benar itu? Itu adalah suatu bentuk ontologis dari rakyat lokal, dari masa yang belakangan, mengapresiasi, kok ada candi 1000 ya? Kok ada candi runtuhan seperti itu? Dan seterusnya. Mereka mencoba menjelaskan versi mereka, secara ontologis mereka, terhadap peninggalan-peninggalan kuno itu. Jadi, di dalam cerita rakyat itu, jangan-jangan tersembunyi kebenaran. Nah, dulu para peneliti Belanda itu selalu menutup mata terhadap legenda, mitos, dan dongeng. Sekarang kami, ya para peneliti sekarang ini, sangat memperhatikan cerita rakyat. Karena di balik itu ada kebenaran-kebenaran. Tentang Candi Brahu sebagai tempat pembakaran peperabuan Raja-Raja Majapahit, itu cerita rakyat. Tetapi apakah benar itu perabuan? Nanti kita bisa lihat dulu. Karena kajian terhadap Candi Brahu ternyata tidak ada bekas jejak abu jenazah di lantainya. Jadi cerita rakyat itu tidak benar. Tapi apakah perabuan itu selalu candi? Apakah kesetra itu dilakukan di dalam suatu bangunan? Ternyata dari perbandingan di Bali, kesetra itu bisa dilakukan di suatu lahan terbuka. Jadi bisa saja di halaman Candi Brahu itu dulu ada kesetra, tempat pembakaran mayat. Pemujaan arwahnya dilakukan di candinya. Begitu. Itulah yang kami lakukan, bahwa cerita rakyat memang berada di dongeng, mitos itu berada di data yang agak bawah ya, tetapi tetap kami perhatikan. Begitu peringkat data yang biasa dipakai oleh para arkeolog. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus. Sebelum ke Casvita, ini ada pertanyaan dari YouTube yang tampaknya berhubungan dengan penjelasan Prof. Agus barusan, yaitu tentang mitos, Prof. Agus. Jadi dari saudara Doni Martin Sitompul, dia menanyakan tentang hubungan antara etnis Batak dengan Majapahit. Karena konon katanya Raja Hasibuan itu adalah anak dari Raja Siboru, dan Siboru itu adalah Siboru Basopahit, Basopahit dari Putri Majapahit. Nah, begitu. Jadi ini bagaimana tentang mitos itu, mungkin barangkali, atau tentang dongeng sejarah itu, folklore tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya saya persilakan Cakita sebagai pertanyaan penutup. Saudara sebagai 33, silakan. Oke, baik Wak, terima kasih atas kesempatannya, dan sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa mengaktifkan kamera karena gangguan koneksi. Terima kasih sebelumnya atas
Terima kasih sebelumnya atas pemaparan dari Bapak. Menarik sekali, ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkembang pada zaman klasik Indonesia ya Pak. Tapi di sini saya ingin bertanya terkait faktor apa sih Pak yang mendorong konsep kerajaan ini tuh berkembang di berbagai wilayah gitu, hingga akhirnya ada yang bermunculan, kemudian ada yang dikalahkan seperti kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Singosari ya pada akhirnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap usaha konservasi budaya di Indonesia gitu, melihat mungkin negara maju seperti negara yang konservasinya tinggi sekali seperti Mesir itu kan cukup effortnya besar gitu untuk mengkonservasi budaya peradaban kunonya. Menurut Bapak seperti apa? Mungkin 2 itu saja. Terima kasih ya Pak. Baik, silakan Pak Agus. Iya, terima kasih kepada para penanya, Saudara Doni dan Saudari Chavita ya. Kepada Saudara Doni, itu jangan diabaikan kisah itu. Saya juga baru mendengar itu. Tentang kisah mitos legenda ada hubungannya dengan Majapahit. Ya harus diteliti. Tidak hanya di Batak sebenarnya. Pengaruh cerita-cerita legenda lokal itu ada di beberapa tempat di Nusantara. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa memang ada seorang bangsawan atau seorang kerabat istana Majapahit, karena dalam negara Kertagama juga mereka melakukan pelayaran-pelayaran jauh sampai keluar Jawa Timur. Dan kalau kita melihat kisah Panji, kalau Anda senang dengan kisah Panji itu sampai ke Asia Tenggara daratan. Kalau kita berbicara tentang Kamboja kuno, juga Kamboja kuno mengakui bahwa salah seorang raja mereka, namanya Jayawarman II, itu berasal dari tanah Jawa. Mereka sendiri yang bilang begitu. Ada prasasti dari leluhur mereka mengatakan seperti itu. Jadi kembali kepada mitos, dongeng, dan legenda, apapun bentuknya adalah data buat kami. Dan itu bisa dibuktikan melalui data empirik yang lebih teruji, seperti data arkeologis. Setidaknya itu adalah suatu memori terhadap suatu kerajaan besar di Nusantara di akhir abad 15 yang telah runtuh. Itu jawabannya. Dan itu tidak hanya di Batak ya, juga di Kalimantan juga ada, di Banjar itu ada satu naskah malah Hikayat Banjar. Jadi kalau kita ingin pelajari Majapahit, di kitab Hikayat Banjar di Kalimantan ada tentang bagaimana tata cara Raja Majapahit ditahbiskan menjadi penguasa. Jadi justru bukan dari tanah Majapahitnya sendiri. Ya, kisah-kisah begitu, data tentang Majapahit disimpan di banyak etnik di luar Jawa, baik di Sumatera ataupun di Kalimantan ataupun di Sulawesi dan Maluku. Terima kasih. Lalu Saudari Chavita, kerajaan-kerajaan muncul itu didukung demografi. Jadi yang pertama pasti demografi yang memadai. Kalau rakyatnya cukup, ya artinya dia bisa menyokong suatu sistem kerajaan. Dan rakyatnya juga kemudian bersepakat memilih seorang rakai. Awalnya itu raja itu adalah kepala kampung dalam masa proto sejarah. Ketika budaya Hindu-Buddha datang, dia itu menjadi, akhirnya kan ditunjuk sebagai pemimpin daerahnya. Istilah awalnya itu rakai, kemudian menjadi raja supaya lebih keren. Istilah Melayu kuno lainnya adalah datu, makanya disebut kedatuan atau kedaton. Keraton itu kedaton, lalu ratu dan raja. Jadi pertama adalah demografi, yang kedua adalah dukungan dari rakyatnya terhadap tokoh yang berwibawa di suatu tempat, dan dengan kerajaan tentu ada sistem-sistem keagamaan yang datang ya, para pemuka agama yang juga memberikan petahbisan pada raja-raja itu. Lalu kerajaan-kerajaan itu tentu seperti negara-negara modern juga saling bersaing, berkonflik, dan juga melakukan peperangan sebagaimana yang dicontohkan tadi, cerita tentang Kadiri dan Singosari. Dan raja terakhir Singosari, Kertanegara, itu juga mengalami serangan yang mendadak dari penguasa Kadiri sebelum akhirnya Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang dari Kadiri itu dengan bantuan tentara Tartar dari Cina, dinasti Yuan. Lalu tentara dinasti Yuan di tanah Jawa juga tidak lama, karena Raden Wijaya dan kawan-kawan lalu berhasil mengusir mereka kembali ke negerinya. Jadi konflik kuasa pada akhir Majapahit kerap kali terjadi. Peperangan-peperangan antara
keluarga kerajaan itu terjadi di akhir Majapahit. Bahkan jatuhnya Majapahit sendiri itu karena serangan Demak. Demak itu adalah rajanya, Raden Patah itu salah seorang putra Raja Majapahit terdahulu, yang ayahnya dikalahkan oleh raja yang sedang memegang kuasa sekarang. Jadi sebenarnya bukan persaingan agama, yang terjadi adalah persaingan kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi karena memang agamanya berbeda, jadi sarjana Belanda itu dengan mudah dan mempunyai tendensi bahwa ini adalah peperangan antara Islam dan Hindu. Bukan itu yang terjadi sebenarnya. Perebutan kekuasaan. Orang-orang bijak mengatakan kerajaan besar itu tidak akan runtuh karena serangan dari luar. Justru hati-hati dengan konflik di dalam. Hati-hati sekali kita dengan kondisi sekarang. Jadi bukan karena serangan dari Cina ataupun dari Australia. Sebenarnya Indonesia itu berhati-hati sekali. Kita bercermin pada sejarah. Kegoyangan atau keruntuhan suatu kerajaan besar itu karena konflik dari dalam sendiri. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana dengan konservasi? Konservasi dan pelestarian terhadap benda-benda budaya warisan masa silam di Indonesia sudah dilakukan. Ya bisa lebih maksimal lagi. Sekarang sedang menuju ke arah yang lebih baik. Ya kita tidak bisa membandingkan ya dengan orang-orang Eropa, apalagi Italia ya, yang setiap jengkalnya itu menyimpan situs sejak dari masa Romawi kuno sampai masa kekristenan ya. Ataupun juga negara-negara di Eropa sana yang sangat peduli dengan warisan leluhurnya, karena memang modal ya. Kita menuju ke sana, tapi ada prioritas dan kita akan melakukan sebaik mungkin. Mengenai budaya-budaya yang hilang, itu sebenarnya agak dirisaukan. Budaya-budaya yang bukan berupa kebendaan, yang seperti tradisi, seni musik, makanan, dan sebagainya, itu kan hilang berangsur-angsur hilang. Karena memang tidak diapresiasi lagi, tidak diminati lagi oleh anak-anak muda modern zaman sekarang atau oleh orang-orang zaman sekarang. Itu suatu hal yang lumrah. Dalam kebudayaan itu pertumbuhan dan perkembangan, kemerosotan dan kematian suatu anasir budaya itu diumpamakan seperti organisme. Jadi lumrah gitu. Tumbuh, berkembang, surut lalu hilang. Mengapa? Dinamika masyarakat dan minat masyarakat itu tidak langgeng, tidak akan langgeng, tidak akan. Misalnya mbah-mbah kita itu senang musik roncong. Nah sekarang kalau Anda disuguhi musik roncong, mungkin akan ngantuk ya. Itu dinamika yang terjadi dalam kebudayaan. Jadi mengenai hal itu tidak perlu dirisaukan. Cuma satu hal yang masih luput di Indonesia adalah dokumentasi yang baik. Jadi kita harus kerap kali pergi ke Leiden misalnya, ke Belanda. Karena mereka punya catatan-catatan yang baik ketika dia menjajah kita. Mereka masih punya dokumentasi yang baik. Dan kita ini sekarang ini harusnya lebih perhatian, lebih intens terhadap dokumentasi. Bolehlah satu seni pertunjukan rakyat hilang. Ya memang mau apa ya, penduduknya sudah tidak minat lagi, mau apa ya, hilang. Tapi jangan sampai dokumentasinya hilang. Jadi ketika dia surut itu kita punya dokumentasi. Ada catatan, ada film, ada video, kalau sekarang ada foto dan sebagainya gitu. Dan itu yang masih lemah di Indonesia. Baik, terima kasih. Seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Agus. Sebetulnya ini menarik sekali kajiannya, tetapi bagaimanapun juga waktu harus berakhir ya, karena ada kuliah selanjutnya. Mungkin saya minta kata penutup dari Prof. Agus terkait dengan paparan hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih buat saudara-saudara semua, bahwa kita itu di bawah sadar sebenarnya itu menghargai warisan leluhur. Buktinya apa? Buktinya pasti saudara-saudara di rumah pasti ada punya sesuatu dari eyang kita, gitu. Kain dari mbah kita, atau pusaka yang lebih keren, ya keris dari leluhur kita masih disimpan. Bawah sadar kita datang berkunjung, ziarah ke makam leluhur kita. Itu suatu bentuk warisan yang memang tidak bisa dihilangkan. Jadi bawah sadar kita menghargai warisan leluhur kita. Dan mari kita bersama-sama menjaga warisan leluhur itu.
sebagai suatu bentuk apa? Bukti identitas bangsa. Suatu bangsa yang tidak punya sejarahnya, apalagi tidak punya bukti-bukti sejarahnya, maka bangsa itu akan diragukan eksistensinya pada masa sekarang. Mari kita jaga itu bukti-bukti masa lalu itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus atas kata penutupnya. Jadi kita mendapatkan satu kesimpulan ya dari pertemuan hari paparan hari ini, bahwa kita harus melestarikan atau paling tidak mendokumentasikan sejarah yang kita miliki begitu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita saya selaku moderator mohon maaf kepada Prof. Agus apabila ada hal yang kurang berkenan dalam proses diskusi, dan kepada mahasiswa semuanya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.